Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik dan informatif. Mungkin banyak dari kalian yang belum tahu atau belum mendengar pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas secara detail tentang storytelling berdasarkan kisah diambil dari buku Banjir Darah Kisah Nyata Aksi PKI Terhadap Kiai, Santri, dan Kaum Muslimin. Berikut kita langsung saja ke rangkuman kisahnya. Bab 9. Banjir darah di Loji Rejosari setinggi mata kaki. Buat aku, kisah-kisah keganasan PKI di bawah komando Musso di tahun 1948 bukan hal baru. Aku sudah mendengar cerita-cerita mengenai itu dari ayah dan kakek nenekku sejak masa kanak-kanak dahulu. Demikian juga umumnya orang-orang seusiaku atau yang lebih tua di sekitar Madiun, Magetan, Ponorogo, Ngawi, Pacitan, dan lain-lain tempat. Di daerah Madiun, kejadian itu bukan hanya di satu atau dua tempat. Namun, terjadi juga di 24 desa dan 24 kota-kota di sekitarnya. Mungkin kamu sudah mendengarnya seperti yang aku dengar atau hanya samar-samar. Barangkali ada juga yang belum pernah mendengarnya sama sekali. Karena itu aku ingin mengajakmu berkeliling di kota yang kerontang ini. Siang ini, tanggal 8 September tahun 2015, aku ingin mengajakmu memasuki areal pabrik gula Rejosari, Goranggareng, Magetan, Jawa Timur. Jika berjalan dari Cigrok atau Desa Kenongo Mulyo, dengan lurus mengikuti jalan sejauh sekira 7 km, akan sampai pabrik ini. Jika kau bergerak dari arah Takeran, maka jauhnya hanya sekitar 5 km saja. Sebaliknya, jika dari arah barat atau kota Magetan, sekitar 10 km. Di tempat inilah, ratusan orang terdiri dari para kiai, santri, dan tokoh masyarakat digiring tentara FDR yang PKI itu. Termasuk di antaranya beberapa orang dari keluarga pesantren Sabilil Mutakin, PSM, Takeran. Ferry, pemuda berusia 26 tahun. Salah seorang staf humas pabrik gula itu mengantarkanku ke sebuah kompleks berisi bangunan-bangunan tua dari zaman Belanda. Dahulu kompleks itu adalah tempat tinggal para menir atau mandor-mandor Belanda. Sampai sekarang bangunan-bangunan itu masih kokoh. Di depan bangunan-bangunan ini adalah lokasi penimbangan dan bongkar muat truk-truk tebu yang sedang mengantri mengirimkan bertonton tebu untuk digiling. Suara deru mesin pabrik dan aroma tebu-tebu yang digiling begitu khas. Untuk apa Bapak minta diantar ke bangunan-bangunan tua ini? Anak muda ini ingin tahu. Aku pun segera membacakan sejarah peristiwa pembantaian di salah satu dari bangunan-bangunan tua itu. Korbannya ratusan orang, dilakukan oleh gerombolan tentara merah PKI bertepatan dengan masuknya batalion Sambas Atmadiwirya dari divisi Siliwangi ke Goranggareng. Ferry menyimak dengan serius. Dari catatan yang aku baca, Sambas Atmadiwirya, yang ketika itu berpangkat mayor dan menjadi komandan batalion, tidak mengira bahwa mereka membantai para tawanan di loji pabrik gula. Waktu itu ia bersama pasukannya berpikir bahwa rentetan tembakan itu berasal dari FDR PKI yang mengadakan perlawanan. Dugaannya keliru. Woro Suradi, yang rumahnya dekat dengan lokasi loji pabrik gula itu, mendengar rentetan tembakan dan jeritan para tawanan di dalam loji. Rupanya, suara tembakan ini berasal dari senapan mesin atau stand yang dinyalakan oleh Suhut. Beberapa saat setelah itu, ia melihat Suhut melesat keluar loji. Dengan memakai kacamata hitam dan senjata stand yang digantungkan, Suhut lari ke arah selatan mengendarai sepeda motor besar bersama kedua kawannya. Suhut pula lah yang menculik Kiai Imam Mursyid dari Takeran bersama seorang ustadz pendampingnya, Imam Faham. Usai salat Jumat pada tanggal 17 September tahun 1948. Entah kenapa PKI bersenjata senapan mesin ini memiliki nama yang sama dengan salah seorang keluarga pesantren PSM Takeran, Muhammad Suhut. Muhammad Suhut adalah ayah Imam Faham, yang sama-sama menjadi korban komplotan Suhut si PKI itu. Bedanya, keduanya dibunuh di tempat berbeda. Imam Faham disiksa dan dikubur di sumur Cigrok. Sedangkan ayahnya, termasuk di antara 200 orang yang dikubur hidup-hidup di sumur Soco. Pembantaian itu berlangsung sangat cepat. Rupanya,
Suhut tak ingin terlambat dan ketahuan pasukan Siliwangi yang mulai masuk Gorang Gareng pada tanggal 27 September tahun 1948. Dari sekian ratus tawanan yang menjadi sasaran tembak itu, ada 5 orang yang selamat. Mereka adalah Rokib, Salis, Sartono, Sujono, dan Lasman. Suasana pembantaian itu bagaikan mimpi saja. 5 orang ini menyaksikan tubuh-tubuh manusia bertumbangan dan jatuh berguling-guling dihajar pelor tajam dan granat tangan. Bau bubuk mesiu dan anyir darah memenuhi sekitar loji. Sesaat kemudian, suasana menjadi sunyi. Mayat-mayat bertumpukan dan darah memenuhi ruangan. Tidak semua tawanan yang diberondong itu tewas. Ada yang masih hidup. Bahkan ada yang menjerit-jerit kesakitan. Ada pula yang masih bernapas tersengal-sengal dan meminta minum. Sartono menitikkan air mata mengenang kejadian mengerikan tersebut. Dia sendiri selamat dari pembantaian itu karena duduk tetap di bawah jendela. Sedangkan orang-orang FDR tersebut menembaki para tawanan dari atas jendela. Dengan demikian senjata Sten dan Bren itu berada beberapa sentimeter di atas kepalanya. Darah-darah di lantai itu kental dan terasa dingin. Rono Krono, seorang penduduk desa yang saat itu ikut mengangkat para korban, mengisahkan bahwa ketika dia masuk ruangan, puluhan orang berserakan bersimbah darah. Ia merasa tidak tahan melihat penderitaan orang-orang itu. Waktu saya masuk ruangan, kaki saya terasa nyes saat menginjak darah di lantai, ujar Rono Kromo sebagaimana aku baca dalam sebuah buku. Begitu banyaknya korban yang harus dikuburkan. Pemakaman berlangsung cukup lama, mulai pukul 14 sampai pukul 20, karena besarnya lubang yang harus dibuat. Ada satu lubang yang dibuat untuk mengubur sekaligus 19 orang. Yang paling banyak menjadi korban adalah para putra Bayangkara atau polisi. Pengalaman Rono Kromo ini menjadi catatan tak terlupakan sampai hari ini. Namun tinggal hanya segelintir orang saja yang menjadi saksi kejadian itu atau saat itu sudah ikut mendengar kisah Rono Kromo dan saksi-saksi lainnya. Aku jadi teringat, kemarin sore, tanggal 7 September tahun 2015. Kiai Zakaria, 80, salah seorang sesepuh dari keluarga PSM Takeran, juga menceritakan kejadian di loji itu. Sambil mendekap bingkai foto Kiai Imam Mursyid Mutakin, ia mengisahkan kepadaku dengan tatapan matanya yang nanar. Genangan darah di loji itu setinggi mata kaki. Aku tercekat mendengarnya. Tenggorokanku yang sudah haus makin terasa kering. Namun, hidangan teh manis di atas meja di hadapan Kiai Zakaria sore itu tak kuasa ku sentuh. Baiklah, aku sudahi saja peziarahan penuh luka di loji pabrik gula Rejosari ini. Dan kisahnya bersambung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten berikutnya. Semoga kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.